Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Putih. Saya bergerak dalam bidang integrated medicine atau holistic medicine, di mana sisi fisik, mental, dan juga spiritual menjadi bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kesehatan pasien. Nah, sejak tahun 2008, atas izin Allah dan juga pasti merupakan rencana darinya ya, 60% pasien yang datang berkunjung ke tempat saya itu adalah pasien-pasien dengan keluhan benjolan atau tumor, baik tumor yang jinak ataupun tumor yang ganas yang kita kenal sebagai penyakit kanker. Nah, untuk kasus benjolan atau pembesaran jaringan secara abnormal ini, saya menemukan sesuatu yang unik. Jadi walaupun si benjolannya itu berada pada tubuh yang fisik, tapi ternyata akar masalahnya ada pada sisi hati dan juga pikirannya. Nah, ketika saya berkonsultasi dengan pasien, saya menemukan beberapa kondisi maupun karakter yang ternyata bisa memicu perubahan program sel tubuhnya menjadi program kanker. Misalnya ya, orang-orang yang terlalu tegang, terlalu detail gitu ya, terlalu banyak pikiran. Ada juga orang yang mentalnya itu mohon maaf sangat rapuh dan sangat sensitif. Ada juga orang yang punya standar yang terlalu tinggi ya, dan mulai menerapkan standarnya kepada pihak lain sehingga tanpa sadar ada tuntutan kepada pihak lain. Ada juga orang yang merasa punya banyak masalah dan merasa terbebani dengan masalahnya. Ada juga orang yang punya pengalaman yang menyakitkan di masa lalu dan trauma ini dia bawa terus dalam pikirannya. Nah, sayangnya bagi tubuh-tubuh yang lemah dan rentan untuk berubah menjadi sel kanker, kondisi-kondisi tersebut ternyata bisa memicu perubahan sel menjadi sel kanker ya. Nah, cerita kehidupan di balik orang-orang yang terkena tumor atau kanker ini memang berbeda-beda. Tapi biasanya tidak terlepas dari program-program bawah sadar yang terbentuk dari pengalaman di masa lalu. Nah, program-program bawah sadarnya ini yang ternyata kemudian berada di balik keputusan-keputusan yang diambil, berada di balik respon-respon yang dilakukan ketika menghadapi kehidupan. Nah, ada beberapa kemampuan yang saya perhatikan juga, itu sangat penting untuk dimiliki oleh penderita tumor atau kanker untuk mencegah agar si benjolannya ini tidak membesar dan juga untuk memperbaiki kondisi penyakitnya. Pertama adalah kemampuan dari penderita untuk bisa berdamai dengan dirinya dan juga dengan orang di sekitarnya. Kedua adalah kemampuan penderita untuk bisa melepaskan segala urusan kepada Sang Pencipta. Kemudian juga kemampuan penderita ya untuk bisa mengenali dirinya dan juga bisa memahami apa sih pesan dari Sang Pencipta di balik penyakit yang dia derita. Dan terakhir, ini kemampuan yang penting, yaitu kemampuan untuk mencari akar masalah. Apa sih akar masalah pemicu sel berubah menjadi program kanker? Nah, jadi kalau dalam pandangan saya, tumor atau kanker ini tidak bisa dipandang sebagai penyakit fisik saja. Karena walaupun misalnya pasien ini berobat dengan cara-cara pengobatan barat ya, dengan menggunakan kemo, radiasi, operasi, atau dia menggunakan pengobatan-pengobatan alami seperti herbal atau terapi-terapi alami lainnya, sebelum pasien ini memiliki kemampuan yang tadi saya sebutkan, biasanya kalau di terapi itu dia baik sebentar, tapi kemudian seringkali menjadi aktif dan tumbuh kembali ya. Nah, sayangnya waktu yang dibutuhkan oleh pasien ini untuk bisa mengenali akar masalahnya itu berbeda-beda. Ada yang cepat, tapi lebih banyak yang lama dan seringkali jatuh bangun. Padahal waktu itu kan terus berjalan. Nah, sebelum pasien ini bisa merubah program lamanya menjadi program baru yang lebih mensupport kerja tubuhnya, ya si benjolan tadi bisa semakin berkembang ya. Nah, agar penderita bisa mengidentifikasi agar masalahnya dengan waktu yang relatif lebih cepat, sehingga nantinya ketika akan berobat ya atau diobati dengan baik cara-cara pengobatan barat ataupun cara-cara alami,
hasilnya bisa lebih signifikan. Untuk itu maka dibuatlah program Inner Healing Camp for Tumor or Cancer. Dalam program ini pasien atau peserta ya itu akan dikondisikan ya untuk bisa mengevaluasi dirinya dan juga diberikan bekal pemahaman tentang bagaimana tubuh bekerja, merespon sisi non-fisik seperti mental dan juga pikirannya. Kemudian juga diberikan beberapa terapi alami yang sederhana, tetapi titik tekan dalam program ini bukan untuk terapi fisik, tapi untuk perubahan mindset. Harapannya semoga setelah mengikuti program ini selama 4 malam 5 hari, peserta bisa pulang dengan pola pikir dan juga keyakinan yang lebih positif ya, untuk yang lebih mensupport tubuhnya dan juga semangat yang lebih positif untuk bisa keluar dari penyakit yang dideritanya. Nah, dengan bekal pengalaman selama lebih dari 10 tahun dan tentunya selama ini juga bisa diwujudkan atas izin atas bimbingan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya semoga program ini memberikan sumbangan dan secerca harapan bagi mereka-mereka yang sedang mencari solusi untuk penyakit tumor atau kanker yang sedang dideritanya. Nah, program ini tidak kami khususkan untuk peserta yang beragama Muslim saja, tetapi sangat terbuka bagi penganut agama lain. Nanti mungkin dalam praktek ibadahnya bisa disesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Nah, jika Anda termasuk dalam kriteria untuk bisa mengikuti program ini, maka kami menunggu Anda dalam program camp kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.